Sahabat nakal, kita lanjut lagi ya. Ini part 2. Tadi kita break dulu untuk sholat duhur dan sekarang kita lanjut. Jadi tadi prosesnya setelah kita pindahin bonsai kelapa yang dari pot kecil tadi terus ke pot yang ukuran 45 ini ya. Ya ukurannya 45, jadi besar dia. Karena kenapa? Karena kita harapkan sih ini nanti akan tumbuh cabang baru lagi, karena ini kan 4 ya, 1 2 3 4. Asalnya sih 5, ini cabangnya ini 5, yang satu ini patah ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh lagi, dan kita perlu support makanan untuk suplainya biar lebih leluasa dia berkembang dan mengeluarkan cabang baru ya. Kita putuskan untuk pindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi ini pakai pot ukuran 45 ya, potnya ukurannya 45, dan sekarang udah masuk ke tahap, nah ini pasir Malang ya, pasir Malang yang kita tutup di atas media gitu. Jadi ini pasir Malang ini memberikan kesan rapih ya, bersih gitu. Jadi untuk suplai air juga kadang-kadang kita bisa ngontrol. Kalau misalkan si pasir Malangnya dia kelihatan kering, nah itu berarti udah perlu disiram ya. Tapi kalau masih kelihatan warnanya hitam, itu berarti masih ada pasokan air ya, masih lembab gitu kan medianya, belum perlu disiram gitu. Nah ini lihat tuh perbedaannya ketika yang ini belum dikasih pasir Malang, dan yang sudah dikasih pasir Malang. Pasir Malangnya kita bikin agak tebal ya lapisannya, biar ketika nanti disiram itu dengan air langsung, misalkan dari selang gitu ya, itu enggak tidak aur-auran lah gitu istilahnya, tidak paburincai ya, orang Sunda bilang paburincai. Jadi rapi ya, tidak tercecer gitu. Nah ini kita kasih sini tuh, kasih aja ya, tutup gitu. Wah, batok kelapanya jadi nggak kelihatan ya, ketutup sama pasir Malang. Ini nggak apa-apa. Ini batok kelapanya hanya untuk penyangga biar dia nggak goyang kiri kanan. Jadi kita tutup saja sama pasir Malang, dan nah ini dia tuh hasilnya seperti ini ya. Udah mulai kelihatan rapi kan ya, udah rapi tuh ya. Nah rapi kan. Nah, jadi ini tadi dari awal sampai akhir proses untuk pemindahan pot ya, dari pot kecil ke pot ukuran 45. Nanti beberapa bulan ke depan akan coba kita buatkan terus ya, update si cabang 4 ini ya. Si cabang 4 ini akan kita buatkan khusus videonya mengenai perkembangan dan pertumbuhan dari bonsai kelapa yang bercabang 4 ini. Sampai berapa cabang dia sanggup mengeluarkan cabang-cabang baru, nanti kita ikuti aja di video-video berikutnya. Oke sahabat tata kalapa, jadi ini hasil akhirnya ya, udah kelihatan mulai rapih ya. Nah ini mulai rapih, jadi nanti kita akan langsung simpen di tempat teduh dulu. Jadi jangan dulu langsung kita di bawah sinar matahari ya, kita simpen di tempat yang agak teduh. Oke, yuk.
Yuk kita lihat nih. Jadi nah sekarang udah ada tuh warna coklat ya. Nah ini kita simpan di sini. Oh dia kelihatan ya, cabang 4 tuh dengan pot baru. Jadi dia akan bertahun-tahun nanti di sini aja tempatnya terus sampai kita lihat perkembangannya sejauh mana ya. Misalkan sekarang juga ini ada jet lag juga nih, karena kemarin dikirim hampir seminggu ya, tuh hampir seminggu, jadi ininya agak kepanasan karena di ekspedisi ya, di packingnya ditutup, jadi kita harus tunggu sampai dia segar dulu. Oke, nah ini sahabat Nata Kalapa, ada satu juga bonsai kelapa cabang 2 ya. Kalau ini cabang 2 dan ini, nah ini sebelum kita kasih pasir malang ya, seperti ini. Nah sekarang nanti kita akan berikan pasir malang nih biar rapih ya. Nah ini dia, kita kasih pasir malang ya. Nah gitu. Jadi fungsi pasir malang sendiri sebagai indikator kelembaban media di potnya, tanahnya ya. Itu kalau kekeringan warnanya berubah, dia jadi warna abu-abu ya, nggak hitam. Nah kalau kadar airnya cukup, dia warnanya hitam. Ini dah. Tuh. Jadi rapi ya. Kelihatan kan jadi rapi itu. Nah, untuk sahabat Nata Kalapa itu yang bisa kita lakukan untuk memperindah atau membuat tampilan koleksi bonsai kelapa kita menjadi tambah enak dilihat ya, dipandangnya gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini nih kan banyak apa namanya rumput ya, banyak rumput juga karena memang belum dikasih pasir malang nih. Jadi kalau ada pasir malang itu pertumbuhan rumput juga tidak terlalu cepat ya, rumput atau gulma tuh. Ini masih banyak juga yang belum dikasih tuh, itu sebelah sini nih satu belum dikasih pasir malangnya. Nanti kita kasih juga pasir malang biar lebih enak dilihat ya. Nah oke, sahabat Nata Kalapa, sementara itu dulu ya, 2 video kali ini untuk pemindahan dari pot yang kecil ke pot yang agak besar untuk bonsai kelapa yang bercabang 4. Nah untuk video-video berikutnya nanti kita buatin ya, proses apa aja sih yang biasa dilakukan di Nata Kalapa untuk perawatan bonsai kelapa gitu ya. Dan di Nata Kalapa sendiri kita lebih ke apa ya, mencoba untuk menghadirkan bonsai kelapa yang memang benar-benar bonsai kelapa gitu. Jadi kita nggak main di ukir batok misalkan gitu ya, atau menghias batok gitu. Jadi kita lebih ke pembuatan bonsai kelapa yang memang bisa kelihatan bahwa itu pohon kelapa gitu. Jadi ada batangnya, ada daun kelapanya yang sudah pecah gitu, dan bahkan nanti ada beberapa koleksi yang sedang kita coba support untuk bisa berbuah gitu ya. Nanti itu di sana di belakang tuh ada yang udah siap untuk diproses pembuahan. Nah kalau yang ini di belakang saya ini lagi proses untuk pembuatan bonggol ya. Pembuatan bonggol ini baru segini, ini hampir berapa tahun ini ya, ada 7 tahun kali ya, 7 tahun baru segitu tuh. Oke, sementara itu